Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Pandia dengan NPM 2215061073 dari kelas PSTIA. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang software proses model. Dan ini adalah hal-hal yang dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu macam-macam proses model, kemudian ada perbandingan software proses model tradisional dan modern, setelah itu ada kapan model tersebut digunakan, dan terakhir ada referensi atau sumber. Yang pertama ada macam-macam proses model, yaitu the waterfall model. The waterfall model ini adalah model air terjun, yang mana model ini model yang kuno, tapi pendekatannya yang layak ketika persyaratannya dipahami dengan baik. Dan di sebelah ini ada gambar alur dari waterfall model, yang mana alurnya ke bawah seperti air terjun. Dan di sini ada the waterfall model problem, yaitu masalah-masalah dari waterfall model. Dan juga di sini saya juga lampirkan ada kelebihan dari waterfall model dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada pembagian yang tidak fleksibel dari sebuah proyek ke beberapa tahap, yang membuat user sulit untuk merubah kebutuhan customer. Kemudian model ini hanya cocok untuk sebuah permintaan yang sudah dimengerti dengan baik dan perubahan hanya terjadi sesekali selama proses desain. Jadi model ini adalah model yang sudah terstruktur. Dan terakhir ada kelebihannya, yaitu model ini sering digunakan untuk proyek rekayasa sistem yang dikembangkan di lokasi yang berbeda. Setelah itu ada V-model. V-model ini adalah metodologi pengembangan linier unik yang digunakan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. V-model ini berfokus pada metode yang yang mirip dengan waterfall model yang mengikuti tahapan langkah demi langkah yang ketat. Jadi V-model ini juga model yang terstruktur. Meskipun tahap awal adalah tahap desain yang luas, kemajuan berlanjut melalui tahap yang semakin terperinci, mengarah ke implementasi dan pengkodean, dan akhirnya kembali melalui semua tahap pengujian sebelum proyek selesai. Jadi, V-model ini adalah model yang terstruktur dan harus semuanya diuji dulu sebelum proyek selesai. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dari V-model. Kelebihannya ideal untuk manajemen waktu. Jadi manajemen waktu di sini bisa lebih cepat tergantung dari perangkat lunak yang ingin dibuat. Kemudian V-model ini cocok untuk proyek yang dibatasi seperti pada software industri medis. Dan kekurangan dari V-model ini memiliki batas waktu dan tidak fleksibel serta tidak cocok untuk proyek besar dan persyaratannya yang tidak jelas. Yang tadi saya katakan, model ini adalah model yang struktur, jadi seluruh persyaratan untuk menggunakan V-model ini harus jelas. Kemudian ada prototyping model. Prototyping model ini dimulai dengan pengumpulan informasi-informasi berupa permintaan oleh developer kepada pengguna. Tetapi permintaan yang dikumpulkan oleh developer tidak serinci mungkin. Developer dan customer bertemu dan mendefinisikan tujuan yang akan dicapai secara keseluruhan mengenai software yang akan dibangun. Mengidentifikasi secara keseluruhan apa yang dibutuhkan untuk dipenuhi dalam pembuatannya dan membuat perencanaan cepat atau dadakan. Jadi prototyping model ini adalah model yang memerlukan eh, hubungan antara dua arah, yaitu developer dan customer. Developer harus meminta permintaan dari customer, dan customer harus juga eh, membuat penawaran kepada developer. Setelah itu
Ada kelebihan dari model prototyping ini. Kesalahannya bisa dideteksi lebih cepat dan menghadirkan solusi yang baik. Kemudian metode ini memiliki model kerja yang telah disediakan. User dapat mendapatkan pemahaman yang baik tentang sistem. Jadi model ini ketika ada sesuatu kesalahan, jadi bisa dideteksi dengan cepat dan dihadirkannya sebuah solusi dari sistem tersebut. Dan terakhir, developer bisa bekerja menentukan kebutuhan klien dengan baik dan efisiensi waktu yang bagus, tergantung dari software yang ingin dibuat. Kekurangan dari prototype model ini berfokus pada prototype terbatas, sehingga dapat mengalihkan pengembang dari analisis lengkap proyek. Jadi yang saya katakan tadi yaitu butuh hubungan antar dua arah. Jika customer tidak menyetujui dari pembuatan si developer ini, maka akan banyak revisi yang membuat fokus itu akan buyar. Dan metode ini adalah metode yang kompleks. Terakhir ada metode agile. Metode agile ini adalah metode yang modern. Metode ini adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan incremental berulang yang umumnya disebut sprint. Metode agile development biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek dan bertahap. Metode ini juga menuntut kecepatan dan mengambil keputusan tanpa mengesampingkan kualitas produk. Jadi, metode ini cepat dan kualitas produknya juga bagus. Secara spesifik, manfaat bagi klien adalah dapat memberikan feedback secara langsung dan berkala kepada tim pengembang pada fitur perangkat lunak walaupun belum dirilis. Jadi berbeda dengan model-model sebelumnya yang harus selesai dahulu baru bisa mendapatkan feedback. Namun, model agile ini ketika belum dirilis dan hasilnya sudah dibagikan kepada klien dan klien ini bisa memberikan feedback secara langsung. Selain itu, manfaat bagi vendor adalah dapat melakukan efisiensi karena dapat mengetahui fokus pengembangan. Dan manfaat terakhir bagi pengembang sendiri adalah proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan secara beriringan tanpa perlu menunggu stakeholder lain menyelesaikan proyeknya. Jadi ini tugas individu-individu seperti itu. Tujuan dari model ini adalah terjaganya kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Kelebihan dari model agile. Model agile ini lebih responsif terhadap permintaan pengembangan fitur dari konsumen. Yang seperti sudah dijelaskan tadi, sebelum rilis sudah diberikan proses proses dari softwarenya kepada konsumen. Jadi konsumen ini bisa memberikan feedback dan bisa direvisi sebelum selesai. Dan ketika sudah mendapatkan hasil, yaitu selesainya proyek ini, maka konsumen akan puas. Kemudian ada pengerjaan yang lebih efisien dan dapat mengurangi pemborosan biaya. Lebih fokus terhadap fitur dan produk. Model ini tidak terlalu terstruktur dan tidak kompleks. Berbeda dari yang model sebelumnya, yaitu model yang harus terstruktur dan jelas tujuannya kemana, apa yang dibutuhkan, dan model ini tidak kompleks. Selanjutnya ada perbandingan software proses model tradisional dan modern. Model agile di sini saya membandingkan antara model development agile dan waterfall model. Yang mana model agile ini yang modern dan tradisional adalah waterfall model. Ada model agile. Proses testingnya dan pengembangannya dilakukan secara bersamaan. Jadi bisa bersama-sama seperti itu. Kemudian ada proses testing dan pengembangan dilakukan secara terpisah. Kemudian model agile ini
klien dapat memberikan feedback produk walaupun belum selesai. Yang saya jelaskan tadi kelebihan dari model agile. Setelah itu ada model waterfall, klien hanya bisa melihat hasil produk secara project setelah selesai. Yang sebelumnya saya jelaskan, model waterfall ini kan terstruktur. Jadi dan jelas. Jadi ketika awal pengembangan harus diberitahu kepada developer itu sejelas-jelasnya dan alur-alur apa yang harus dikerjakan. Dan konsumen hanya bisa melihat hasil produk itu setelah proyeknya selesai. Setelah itu model agile ini tidak terlalu struktur dibandingkan model waterfall dan model waterfall ini terlalu struktur. Model agile ini estimasi pengerjaan yang sangat yang sangat cepat atau pendek. Itu tergantung dari proyeknya juga. Tapi estimasi pengerjaannya lebih cepat daripada model waterfall. Sedangkan model waterfall ini semua jenis proyek memiliki estimasi waktu pengerjaan yang jelas. Karena terstruktur tadi, model agile ini adalah metode pengerjaan dibagi antar individu. Jadi metode ini dibagi antar individu-individu yang saling mengerjakan tugasnya satu sama lain. Kemudian waterfall ini metode pengerjaan tidak dilakukan secara individu. Namun metode agile dan model agile dan model waterfall ini dilakukan secara berkelompok. Tetapi model agile berkelompok tapi individu, sedangkan waterfall ini tidak individu. Dan kapan model tersebut digunakan? Model agile model agile ini sangat cocok untuk proyek jangka pendek dikarenakan metode ini sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam agile development ini nilai terpentingnya terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Karena tugasnya telah dibagi secara individu tadi, jadi mereka sudah tahu kesalahan dari setiap masing-masing tugas yang mereka dapatkan. Metode agile ini biasanya digunakan pada aplikasi belanja online. Setelah itu ada metode waterfall. Metode waterfall ini dapat digunakan ketika proyek yang dikerjakan tak terlalu besar dan tidak dibutuhkan perubahan terus-menerus, seperti eh, sebuah software sistem informasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi software proses model. Di sini ada referensi yaitu sumber yang saya dapatkan. Yang pertama dari Ekrut Media, kemudian ada dari Dinus, kemudian ada dari Jurnal NJ Nunes dan JF Chunha. Itu saja, terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.